Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Agim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nomor 223. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 223. La tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuka wa innama amaraka bihadihi wa nahaka an hadihi lima ya'udu alaika. Tidak berguna bagi Allah taatmu dan tidak madarat atau bahaya bagi Allah maksiat atau dosamu. Dan sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat taat dan melarangmu berbuat maksiat atau dosa. Itu untuk kepentingan dirimu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala pencipta, pemilik, penguasa jagat semesta alam yang sangat dahsyat sekali besarnya, tidak terbayangkan oleh kita. Kita hanya makhluk kecil di dunia yang kecil sekali ini. Mau taat, mati-matian taat, tidak akan menambah apa-apa bagi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki segala-galanya. Kita mau berbuat maksiat sejahat-jahatnya juga tidak akan mengurangi apapun. Semua perintah Allah hanyalah untuk kepentingan kita. Semua larangan Allah juga untuk kepentingan kita. Allah tidak diuntungkan dengan ketaatan kita dan tidak dirugikan dengan kemaksiatan kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, buruk, maka keburukan itu pun untuk dirimu sendiri. Allah memiliki segala-galanya. Di dalam hadis sahih Muslim, hadis qudsi, Allah berfirman, duhai hambaku, andai kata orang pertama hingga orang terakhir darimu, jin, manusia dan jin semuanya berbuat setakwa-takwanya. Jadi luar biasa nih solehnya, setakwa-takwanya hati seorang diantaramu, maka yang demikian itu tidak akan menambah kekayaanku sedikit pun. Dan sebaliknya, jikalau semua itu berbuat sejahat-jahatnya, maka tidak akan mengurangi kekuasaan kerajaanku sedikit pun. Sesungguhnya amal perbuatanmu aku catat, aku serahkan kembali kepadamu. Maka siapa yang mendapat kebaikan, hendaklah ia mengucap Alhamdulillah, dan siapa yang mendapat keburukan, kejahatan, maka jangan menista kecuali dirinya sendiri. Jadi sebetulnya hidup ini sederhana sekali hadirin ya. Sederhana, cuma membuat ribet itu dua hal saja. Satu, kita lemah pemahaman agama, jadi tidak mengerti tentang hidup ini. Dan yang kedua, kita kalah oleh nafsu. Itu saja sebetulnya yang membuat hidup ini capek, ribet, ruwet, pusing, cemas, galau, sakit hati, ya tidak jauh. Dua ini saja. Kurang pemahaman agamanya, jadi tidak mengerti. Dan yang kedua, kalah oleh nafsu. Apakah amarah, apakah syahwat, apakah ketamakan terhadap dunia. Nah, kalau dua-duanya ada, udah repot, udah bodoh ilmu agamanya, kalah oleh nafsu, selesai. Ada yang tahu agama tapi kalah oleh nafsu. Nah, mari kita lebih sederhanakan saja hidup ini. Apa yang kita lakukan kembali kepada diri sendiri. Terserah mau apa. Semua bahagia itu adanya pada amal soleh, iman dan amal soleh.
Jadi apa sih kesibukan kita sehari-hari? Ya sibuklah dengan urusan dunia, tapi jangan lupakan kesibukan kita, usahakan nambah iman dan jadi amal soleh. Sudah itu. Jadi misalkan ini bagaimana bekerja di Darut Tauhid atau dimanapun, luruskan niat supaya jadi amal soleh. Lakukan pekerjaan yang Allah ridhoi. Jangan niatnya lurus tapi maksiat tidak diterima. Dan usahakan dalam bekerja itu lingkungannya bisa menguatkan iman. Kalau gaji itu, Masya Allah, gaji itu urusan kecil hadirin. Itu gaji itu Allah yang membagikan. Ini sekali lagi ya, rezeki itu sepenuhnya milik Allah, sepenuhnya. Ar-Razzaq, Allah lah yang memiliki langit dan bumi. Rezeki itu sepenuhnya milik Allah, dibagikannya juga oleh Allah sesuka Allah. Kapan Allah memberi, kapan Allah melapangkan, kapan Allah menyempitkan, kapan Allah mengambil, benar-benar sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak harus pintar, tidak harus kerja habis-habisan. Bagi kita, belajar itu amal soleh, bukan untuk pintar. Bagi kita, berlatih, punya keterampilan profesional adalah amal soleh. Sedangkan rezeki sesuka Allah. Kadang dibagi lapang, mudah, kadang sempit, kadang tidak diduga-duga datang, kadang tidak diduga-duga habis. Benar? Akan begitu terus. Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai ujian. Jadi kalau yakin, takwa dan tawakal udah ketemu tuh dengan rezeki kita. Tenang saja. Yang penting bagaimana bekerja iman kita nambah. Makanya sambil bekerja, usahakan tidak boleh mengabaikan cari ilmu. Wah, bekerja terus, selesai 8 jam, tambah lembur karena dapat uang, tapi ilmu tidak nambah, gak ada bahagia. Kerja keras terus, order makin banyak, tidak ada waktu untuk belajar, tidak ada waktu untuk nambah ilmu, tidak ada waktu untuk nambah amal. Itu rugi. Maka saudara, kalau disuruh lembur, boleh saja. Tapi kalau lembur terus sampai tidak punya waktu untuk belajar, kita tidak bisa meningkat iman. Akibatnya ya capek saja. Yang 3 itu, selalu cemas dengan yang belum terjadi, kecewa dengan yang sudah terjadi, capek dengan yang dijalani. Udah begitu saja. Umur makin tua, dan makin tua itu makin segala kerasa hadirin. Tubuh makin bermasalah ini. Makin bermasalah. Puncaknya fisik, terutama lelaki, usia 30 tahun. 30 tahun ke sana menurun terus. Jadi jangan merasa akan sama terus, tidak. Terus segala kerasa. Kolesterol, salah urat, asam urat, urat kejepit. Bab urat aja sudah macam-macam. Kebanyakan bahkan bakso urat. Semua nanti bermasalah tubuh ini. Saya sudah terlampaui sekali usia 33 tahun yang lalu. Decline terus. Kalau tidak nambah iman, tambah derita. Makan ini kebanyakan, naik gula. Makan ini kebab kolesterol, ini asam urat, ini bisa darah tinggi, ini prostat, macam-macam. Kalau tidak dengan kekuatan iman, kerja keras siang malam, masa tua, derita. Maka teman-teman sekalian di Darut Tauhid, kalau mengukur Darut Tauhid ini hanya dengan gaji, mungkin tempat lain banyak yang gajinya lebih tinggi. Silakan, harus pilih. Tapi kalau mengukur kerja untuk meningkatkan iman dan kerja itu sebagai amal soleh, mudah-mudahan di sini salah satu tempatnya. Ustadz Mulyadi, tahun berapa dulu gabung ke sini? 98. 98. Dulu santri apa? Santri pelopor. Santri pelopor? Oh iya. Seangkatan dulu berapa orang santri pelopor? Satu angkatan 50 kan. 50. Ada berapa yang tersisa sekarang? Tinggal 2. Tinggal 2. Berarti 48 berada di tempat yang lain. Ada yang sudah meninggal belum? Ada.
2 bulan lalu Pak Harkat almarhum. Harkat? Oh, itu pada badannya bagus ya. Saya ingat Ustadz Mulyadi tinggal di tenda. Punya apa dulu waktu daftar ke sini? Tidak punya apa-apa. Tidak punya ya. 98. Sekarang sudah punya istri? Alhamdulillah. Punya anak? Sudah. Punya rumah? Sudah. Punya mobil? Sudah berapa kali ke Tanah Suci ya? Udah sering. Jabatan beliau sekarang jadi rektor STAI ya, ketua STAI. Kuliah terus, S1, S2, sekarang sedang S3 ya. Itu sudah selesai ya? Sudah selesai. Sudah selesai. Padahal ke sini, punten ya, asalnya hanya membawa secari kertas. Bukan Darut Tauhid yang menjamin. Kalau gaji, kira-kira kalau ngandelin gaji kebeli rumah tidak? Tidak. Bisa menafkahi keluarga itu secukupnya buat nyekolahkan anak? Tidak. Kalau ngandalkan gaji, saya tahu gaji beliau berapa. Tapi dari rezeki dari Allah tidak tergantung gaji. Kalau ngandelin gaji, ini udah pada meninggal. Tapi Allah memberi rezeki dari apa aja yang Allah mau. Baik diduga, tidak diduga. Karena rezeki itu milik Allah sepenuhnya. Jadi kalau bekerja hanya untuk gaji, ya sudah. Itu yang akan membuat menderita. Coba sekali lagi pertanyaan ini ditanyakan jujur. Kalau gaji kecil, kira-kira semangat tidak kerjanya? Jawab. Kalau tidak semangat bekerja, hasil kerjanya bagus atau jelek? Jelek. Kalau hasil kerjanya jelek, dipuji atau dimarahi atasan? Kalau dimarahi, semangat kerja atau pengen bolos? Kalau rajin bolos, naik pangkat atau dipecat? Awalnya karena ngitung gaji. Kalau kerja diniatkan jadi ibadah, Allah udah tahu kebutuhan kita, kebutuhan keluarga, kebutuhan anak-anak. Allah udah tahu buat bayar kontrakan berapa, buat listrik berapa, buat ongkos berapa. Allah tahu semuanya. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Gus, punten ya. Ini Agus, saya tanya lagi Agus, nggak apa-apa Gus, saya tanya Gus. Ya, ngapa? Kalau Agus keberatan jangan jawab. Agus ini jalannya susah, bicara juga susah. Benar Gus? Kita ketemu di Tol Pasteur sebelum dibongkar. Dulu Agus sebagai pengendali urusan parkir atau disebut parkirman. Gus, tawarin ayo ke Darut Tauhid. Usia berapa Agus sekarang? Oh ya, Agus 33. 33 tahun. Sudah punya istri? Alhamdulillah. Sudah punya anak? Sudah. Anak Agus punya tempat berteduh? Punya. Punya. Iya, rezeki cukup? Alhamdulillah, itu cukup ya. Cukup terus kan? Cukup tuh. Walaupun tidak seberapa besar gajinya? Iya. Di sini Agus sebagai apa sekarang? Kopisan Apa? Cottage. Ngapain di cottage Agus? Membersih-bersihkan, ya. Ya, untung Gus, karena kalau disuruh nyetir kan repot, betul tidak? Agus dulu tidak punya ongkos, rumahnya di Pajajaran, ke sini. Sekarang pulang pergi naik apa? Ojek. Nyetir sendiri susah, ada yang nyetirin kan? Ya, ojeknya disetirin tukang ojek kan? Yang penting Agus bayar kan? Ada yang bayarin tidak? Ada. Jadi benar-benar hidup ini lebih sederhana. Jangan sibuk mikirin rezeki, pikirkan iman kita nambah tidak. Setiap hari pikirkan kesibukan kita jadi amal soleh tidak. Niatnya ikhlas, caranya benar. Udah, rezeki pasti ngejar. Mau gimana? Allah yang punyanya. Mau diakalin juga susah. Mau diminta dibongkar, kalau Allah nutup. Kalau Allah mudahkan, mudah. Jadi kita sering salah fokus. Namanya salfok. Gagal fokus. Namanya gaplok. Jadi bagi teman-teman yang terus mikirkan uang, Allah tuh sudah tahu kita perlu makan, perlu minum, perlu pakaian. Allah tahu kita perlu tempat tinggal, Allah tahu kita perlu obat. Allah lebih tahu keadaan kita dan keluarga kita, lebih tahu dari kita sendiri. Tinggal patuh saja.
Makanya solusi terbaik dalam hidup ini takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Nggak ada persoalan yang gawat. Yang gawat itu kita jauh dari Allah atau kurang takwa. Apa sih takwa itu? Takwa itu yakin yang berbuah patuh ke Allah dan pasrah. Jadi kita mematuhi apa yang Allah perintahkan karena cari ridho Allah, itu takwa. Kita menjauhi yang dilarang Allah, kita jauhi. Kenapa? Karena Allah melarang, udah nggak usah. Tapi nafsu sebaliknya, nafsu itu menyukai apa yang dilarang Allah, dan nafsu tidak suka dengan apa yang diperintahkan Allah. Jadi polanya tuh sederhana. Kita tuh diciptakan ada nafsu ya sebagai ujiannya, kemudian Allah menciptakan setan. Setan pembisik saja, bisik-bisik supaya kita mengikuti nafsu. Akibatnya kita memilih melanggar. Gara-gara melanggar kita sengsara, kemudian hina dan celaka. Cuman itu aja polanya. Jadi kalau kita belajar agama dengan benar dan sekuat tenaga mengamalkannya, dan kita bermujahadah untuk mengendalikan nafsu kita, baik-baik aja nanti. Benar, masalah akan banyak. Ada yang menghina, sakitlah, difitnah, PHK. Gak ada masalah semua itu. Jalani saja dengan penuh kesabaran. Jalani saja. Nanti ketemu dengan pertolongan-pertolongan Allah. Tapi harga tanah makin mahal, biarin. Dipikir juga tetap mahal. Kalau Allah mau ngasih rumah ke kita, nggak ada artinya itu harga. Bekal ada saja. Tapi umroh makin lama makin mahal, haji makin mahal. Kalau itu yang dipikir, maka itu yang akan menjadi kesulitan. Yakin saja kalau Allah ngundang, nyampe kita ke tanah suci. Dimana ya anak-anak saya, pengen anak saya kuliah, semua kampus itu milik Allah. Tapi saya nggak ada sanggup buat bayar. Dari dulu juga nggak sanggup dan nggak akan pernah sanggup. Allah lah kalau mau ngasih rezeki, bisa dikasih beasiswa, mudah saja bagi Allah semuanya. Benar? Jadi urusan kita yang aslinya itu adalah tidak sungguh-sungguh ke Allahnya, itu aja. Apa cirinya tidak sungguh-sungguh? Kita lebih memilih maksiat, memuaskan nafsu daripada taat. Kita lebih memilih berharap dipuji orang, dihargai orang, dikagumi orang, daripada ingin disukai Allah. Itu aja sih masalah hidup. Yang lain-lain mah enggak, biasa aja. Halo, hei ibu-ibu, akhwat, jangan centil ya. Centil itu lebih sibuk ingin dilihat lelaki, dikagumi lelaki, daripada ingin diridhoi Allah. Apakah yang centil bahagia? Tidak. Tidak akan pernah bisa bahagia. Karena sibuk mencari pujian orang, Allah tidak suka. Hati ini digenggam oleh Allah. Maksiat itu tidak akan membuat bahagia. Tadi tidak sengaja lihat medsos, benar-benar tidak sengaja, tapi lama dilihatnya karena jadi ilmu. Yaitu seorang ibu-ibu sepuh, sudah bukan orang Indonesia, sudah tua, sudah keriput, kemudian di make up, ininya ditarik gini supaya nggak mengkerut, sini pakai plester supaya rengkeng, ini bekas-bekas ininya didempul dulu supaya rata, kemudian di ini supaya kelihatan mancung, pinggirnya dikasih hitam-hitam, alisnya palsu, ininya pakai plastik juga di sini supaya nggak keriput, ini ditarik ke sini, lalu didempul, dipoles, dikasih foundation, kemudian dikasih tembok tuh, di plester ya, kemudian dicat dan dipasang bata, lalu dilihatkan kaca dan dia bahagia. Kenapa bahagia dengan sesuatu yang tidak asli? Benar? Mau berapa lama itu di sini plastik begini? Itu menderita itu. Apalagi kenalan dengan kamu kakek muda yang apa enggak stres itu? Dia ketemu dengan make up, berarti kan tidak asli ya. Pas udah nikah pasti cuci muka. Betapa ngegoaknya itu suami. Hah? Ini apaan? Ini apa-apaan? Itu pakai sorban. Ini pakai sorban. Ada sorban saya ya. Ceritanya sih insya Allah ingin memuliakan majelis ilmu, tapi nggak pakai sorban juga nggak apa-apa, nggak terikat
Kalau sorban ketinggalan ya udah. Tapi kalau terikat, pasti nggak bahagia. Takut kelihatan bekas jerawat, takut kelihatan kerutan-kerutan, takut kelihatan uban. Atau nggak apa-apa. Ini kan milik Allah, benar? Suka-suka yang bikin. Nggak mungkin kita jadi bayi terus nanti ketukar dengan bayi yang baru lahir. Ini bayi bukan saya Mulyadi. Oh, kan repot. Harus tua. Tapi kalau sibuk dengan penilaian orang, oh casing, nggak ada bahagia. Nggak mungkin bahagia. Yang enak itu yang mensyukuri saja. Tua ayo rapi-rapi, berpakaian rapi, ya pakai bedak supaya nggak terlalu mengkilat, sok lah. Yang wajar-wajar, proporsional. Tapi kalau sampai ngusah-ngusahakan, apalagi pakai mahkota kemana-mana, apa saudara pikir Mas Charles ringan dengan mahkota? Tahu Mas Charles? Anaknya Eli di almarhum di Inggris. Itu berapa kilo mahkota? Aduh, capek. Otaknya paling enak hidup ini adalah sibuk dengan penilaian Allah. Penderitaan itu sibuk dengan penilaian manusia. Ingin kelihatan pinter, ingin kelihatan keren, ingin kelihatan cakep, ingin kelihatan kaya. Itu penderitaan, hadirin. Just the way you are. Apa artinya? Banyak bersyukur mungkin ya. Nah, segitu aja. Jangan usah ribet hidup mah. Sibuk aja, lakukan apapun yang Allah sukai sebisa mungkin, sekuat tenaga jauhi yang Allah tidak suka. Kalau lagi tergelincir, cepet-cepet tobat. Kalau pasti kasih nikmat apapun, syukur yang banyak. Giliran lagi dicoba, ya udah sabar aja, jalanin saja. Kalau malam lagi gelap, gak usah nungguin pagi. Pagi itu ada waktunya. Kalau malam lagi gelap, tahajud. Nanti berkah malamnya. Ada pertanyaan, silakan. Halo, santri ini serius nih. Ada di sini tuh buat mengingatkan iman dan jadi amal soleh baru bahagia. Maaf, silakan Pak. Santri masa keemasan baru ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa berkumpul di sini. Nama saya Ryoko Gunandi dari Jakarta. Saya mengikuti pesantren masa keemasan angkatan ke-63. Masya Allah, 63. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Sedangkan umur saya 64. Alhamdulillah. Yang saya ingin tanyakan Pak, menurut informasi, penduduk Indonesia itu mayoritas Muslim dan Islam. Tapi ada yang mengatakan yang sholatnya rajin itu tidak ada 25%-nya Pak. Nah ini cukup prihatin juga kita sebagai saudara-saudara kita yang Muslim. Sebaiknya mengajak saudara-saudara kita untuk lebih rajin sholat. Mungkin Pak Agim bisa mendapatkan suatu solusi atau pendapat dalam hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata siapa Pak 25%? Informasi dari siapa? Soalnya begini Pak, kata siapa? dulu tahun 70-an Kata siapa? ada beberapa ulama yang saya lihat dari YouTube begitu. Kita ini masih mengislamkan orang Islam Pak di Indonesia ini. Jadi siar kita tuh masih jalan di tempat. Sedangkan kristenisasi sudah berjalan gitu. Ya mungkin ada pendapat Pak Ustaz. Baik. Satu, informasi itu harus bal. Apa benar? Apa bal? Benar, akurat, lengkap. Kalau belum bal, kita tidak bisa mengambil sikap, ya kan? Saya tidak tahu tentang data itu dan tidak pernah bisa mengambil sikap kalau tidak bal. Benar, akurat, lengkap. Kalau setiap orang bicara kemudian kita pegang perkataannya, repot sekali hidup kita Pak. Jadi harus yang kredibel. Dua, apapun keadaannya harus 3M solusinya. Apa 3M? Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini yang jadi solusi kita. Karena kita tidak bisa mengubah orang lain. Tuntut diri berubah
bantu yang lain berubah. Yang bisa mengubah adalah Allah. Jangankan mengubah negeri ini, Pak, mengubah diri sendiri saja kita tidak serius. Benar? Sholat saja asar tadi gitu-gitu saja kita juga. Katanya kita sholat, kita sholatnya di masjid berjamaah khusyuk, kita juga tidak serius. Takbir saja kita nggak ingat ke Allah, hanya mulut yang nyebut Allahu Akbar tapi hati enggak. Jadi bukan salah memikirkan keadaan saudara kita, tapi semuanya harus dimulai dari diri sendiri. Jadi wah, Indonesia kayak gini, saya gimana gitu, Pak? Saya sholatnya sudah benar belum? Bagaimana saya ngajak orang sholat benar kalau saya aja tidak benar? Sambil ngajak orang lain benar, saya harus perbaiki diri saya. Wah, Indonesia banyak yang korupsi, kita suka bohong tidak? Jangan sampai kita mikir yang besar, lupa kepada tanggung jawab ke diri sendiri. Nah, mudah-mudahan kalau kita serius PDLT, apa PDLT? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Allah mengizinkan diri kita jadi jalan perubahan. Kita nggak bisa merubah, Pak, tapi kita semoga dijadikan jalan oleh Allah, orang lain bisa berubah. Kita merubah tidak, tapi jadi jalan, itu rezeki. Nah, itu Allah yang membimbing. Kalau kita tidak serius memperbaiki diri, mau ngomong besar juga terhadap yang besar, lah kalau tahu kita ngurus diri aja nggak benar gitu. Ini salah satu yang saya pikirkan gitu, Pak. Di sini jangankan di Indonesia, di sini juga, Pak, di Geger Kalong Kirang, kita sudah dari tahun 90. Sudah berapa tahun, Ustaz? 34 tahun. Ya begitu juga, Pak. Yang belum sholat ada, yang Jumatan masih lewat aja. Kita berusaha, tapi jangan pernah lupa untuk PDLT, awal dari kita sendiri. Terima kasih. Ada lagi? Ya, Dek, boleh mikrofonnya dipinjamkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, tips dari kalau kita ngerjain amal itu pasti mikirin fadilahnya. Misalnya kayak kita sholat duha, pasti mikir ke rezeki nanti. Jadi niat kadang sholat duha sampai 8 rakaat supaya rezeki lebih daripada yang 2 rakaat gitu. Tips dari untuk kita ngerjain ibadah atau amal tanpa konsentrasi ke fadilahnya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Sholat duha 8 rakaat supaya rezeki lancar gitu. Ade sudah berapa tahun hidup di dunia ini? 26 tahun. 26 tahun. Pernah sehari saja Allah tidak ngasih makan? Nggak pernah. Makan terus ya. Di rahim ibu dulu waktu sembunyi gitu ada rezekinya? Ada. Waktu lahir jadi bayi nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, ada rezekinya? Ada. 26 tahun makan terus, minum terus, berpakaian, berteduh. Terus yang kurang apa? Curiga aja sama Allah. Dijawab. Bukan bengong. Kurang syukur. Iya. Kenapa capek mikirin yang belum ada? Yang ada nggak disyukurin. Halo? Kenapa ada jadi bengong begini? Misalnya kayak apa? Kayak zikir misalnya kan, niat kita zikir supaya menenangkan hati, gimana itu? Zikir aja supaya tenang. Emang nggak tenang kenapa? Apa yang kurang dari Allah? Apa yang bikin nggak tenang coba? Apa deh? Pikiran, masalah. Banyak masalah. Banyak masalah, banyak pikiran mungkin. Mau tidak punya ingatan. Itu normal. Hidup ini kan sepenuhnya ujian. Salahnya kita itu enggak ke Allah. Tapi adek udah bener tadi, banyak masalah. Minta rezeki duha 8 rakaat. Emang kurang rezeki dari Allah? Jawab, jangan bikin cengkel. Cukup. Cukup ya.
Allah udah tahu deh keperluan adek ya, keinginan yang tersirat maupun yang tersembunyi. Sing ikhlas ya. Kan ada yang tahajud agar lunas hutang. Nanti hutangnya lunas, tahajud bisa lunas. Harusnya bagaimana? Tahajud itu benar-benar mengamalkan apa yang Allah sukai. Nanti di antara tahajud, doa lunas hutang itu suplemen, bukan intinya. Jadi duha itu benar-benar ingin sujud kepada Allah, ingin memperbanyak mengamalkan yang Allah sukai. Toh minta rezeki mah tambahan aja, jangan jadi inti. Makanya caranya kalau ingin yakin kepada jaminan Allah, lihat selama hidup ini apa yang Allah berikan kepada kita. Saya 63 tahun, masa masih curiga? 63 tahun dikasih makan tiap hari, dikasih nafas, didetakkan jantung, kasih pakaian, kasih begitu banyak setiap saat. Masa masih curiga? Ini bahaya, curiga ke Allah ya. Kenapa kita curiga? Karena sibuk mikirin yang belum ada. Tapi saya pengen rumah, mending pengen bersyukur. Sekarang tinggal di mana? Di rumah siapa? Kontrakan. Pengen punya rumah? Pengen nggak? Banyak mana mikirin rumah yang belum dibeli, yang ada uangnya, atau nyukurin rumah yang ada? Jawab. Mana yang paling penting? Mikirin yang belum ada atau nyukurin yang ada? Mikirin yang belum ada. Mikirin yang belum ada. Jujur, jujur. Ya udah, sok atuh pikirin siang malam ya. Selamat merasakan stresnya. Percaya deh, syukurin yang ada. Nggak wajib punya rumah deh. Yang wajib itu bersyukur. Tapi teman-teman saya udah pada punya rumah, ya terserah Allah lah. Kalau teman dikasih rumah gimana? Gimana coba? Ini misalkan adek bareng seangkatan, nah temennya punya rumah, adek belum, gimana lihat teman itu? Gemes, mau diambil rumahnya. Tahu gimana caranya dek? Kalau teman punya rumah, doakan supaya rumah teman ini penuh keberkahan. Gak boleh ada dengki, gak boleh ingin rumahnya disita, gak boleh. Terus ada pengen, ya minta ke Allah. Temen yang ngasih Allah, ada pengen minta. Ya Allah, teman saya sudah engkau beri rumah, saya belum. Minta, tapi jangan lupa mensyukuri rumah yang ada. Sing bersih, banyak sholat sunnah, banyak baca Quran, banyak zikir di rumah. Allah melihat. WC-nya suka digosek nggak? Nggak ada WC-nya ya? Ada. Coba, Allah ngelihat, ada rajin nggak ngebersihin itu? Allah lihat. Kalau rumah yang ada nggak dirapihin, nggak pernah pakai ngaji, nggak pernah pakai sholat sunnah, nggak pakai memuliakan tamu, misalkan, ya sudahlah. Deh, Allah teh udah tahu sebelum ade ngomong juga Allah udah tahu apa yang ada di hati ade. Kalau kita mau doa, sebelum terucap doa itu Allah udah tahu apa yang mau kita minta. Tenang. Ya, makanya saya kesini juga gitu kan. Nah, ya, bukan ada yang mau kesini, Allah yang menakdirkan ade kesini. Kalau Allah mau ngasih ilmu, pasti ketemu dengan ilmunya. Apa saudara pikir kesini itu sesuai dengan keinginan kita semua? Enggak. Allah. Terakhir, ya silakan ibu. Nggak apa-apa gitu jawabannya dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ibu, tenangkan dulu ya, tarik nafas sambil zikir. Kalau belum siap bicara, nggak apa-apa, bisa nanti lagi caranya ya. Setiap orang Mohon petunjuk bagaimana caranya melatih anak-anak saya untuk supaya tidak melekat pada dunia. Itu saja. baik. Terima kasih. Terima kasih ya Bu. Kalau kita melihat anak-anak belum sesuai harapan, bahkan jauh dari yang kita harapkan, apa yang pertama kita lakukan?
Apa? Apa? Taubat. Semua kepahitan, semua kegelisahan, semua musibah itu diundang oleh kita sendiri. Nabi banyak ditimpa musibah, beda. Nabi orang soleh untuk mengangkat derajat. Ada bagi kita, kita lihat. Tapi kita tidak boleh melihat orang lain karena dosanya. Begini, misal kita lihat teman kita kena musibah, kita berhusnudzon, musibah inilah yang akan mengangkat derajatnya. Tapi kalau kita kena musibah, kita harus yakin ini adalah karena dosa kita. Tapi kalau teman kena, mungkin ini Allah akan mengangkat derajatnya, menggugurkan dosanya. Kalau saya ada sesuatu dengan anak-anak yang belum sesuai harapan, maka harus tobat. Jangan, atau sangat boleh jadi, karena saya belum jadi contoh yang baik. Saya belum mendidik dengan cara yang benar, dengan niat yang benar. Mungkin mendidik, tapi belum tentu niatnya benar dan caranya benar. Saya belum sungguh-sungguh mendoakan dengan tulus anak ini, tapi masih jengkel saja. Padahal jengkel tidak menyelesaikan masalah. Yang banyak mendapatkan pertolongan Allah bukan kejengkelan, tapi doa. Seberapa sungguh-sungguh kita menghibah kepada Allah, memohon ampunan atas kelalaian kita mengurus anak-anak yang diamanahkan. Seberapa dalam kita mengakui kesalahan kita, dan seberapa sungguh-sungguh kita mohon Allah yang mengubahnya. Ini dasarnya dulu. Langkah selanjutnya, buka komunikasi yang baik. 3 syarat komunikasi jadi dekat. 1, aman. Kita tidak dianggap sebagai ancaman. Maka jangan dulu melarang dan menyuruh. Buatlah perbincangan yang lebih aman, yang orang nyaman anak. 2, supportive. Kita posisinya bukan menghakimi, menyalahkan, menghujat, tapi membantu menjadi lebih baik. Dia -5, posisi kita membantu supaya jadi -3. -1 mungkin masih tapi sudah lebih baik dibanding yang seberang. Kita harus sabar menjalani. Dan yang ketiga, terbuka. Kita harus minta masukan dari anak-anak. Buka diri kita agar anak bisa memberikan masukan, kritik, saran, koreksi kepada kita. Barulah bisa syariatnya dekat. Semoga Allah mengampuni kita semua. Ada berapa anaknya, Bu? 3. 3. Iya, Bu. Dan mungkin yang mempengaruhi karena mereka tinggal di luar dan dalam usia yang produktif semuanya. Memang secara dunia, walaupun di luar, kalau Allah menyolehkan, soleh, Bu. Alhamdulillah saya mengajari agama. Ya, cukup. Nanti kalau disebutkan bisa hilang pahalanya. Atur nuhun. Ya. Kami semua berbaik sangka, semua ini pasti jadi kebaikan. Tapi bagi yang menjalaninya harus dengan air mata taubat. Kalau kita merasa sudah, berarti itulah kesalahan kita. Saya sudah tahajud, emang tahajudnya khusyuk? Saya sudah mendidik, emang mendidiknya pasti benar, ikhlas. Makanya jangan katakan sudah. Saya salah, saya kurang, saya salah, banyak dosa. Kalau kita sudah merasa sudah, kita tidak bisa tobat. Nah, Ibu 3, saya 11, Bu. Lebih berat lagi ngabsennya. Dan itu harus satu-satu, karena tiap anak itu berbeda satu sama lain. Komunikasi kita beda, pendekatannya beda, perasaannya beda, doanya juga harus spesial masing-masing. Maka tahajudnya yang banyak anak harus lebih lama. Kalau satu anak 10 menit, 110 menit itu kalau ibunya 1, ya. Belum lagi mertua harus didoakan. Nah, cucu, itu juga didoakan. Ya begitulah amanahnya, memang begitu. Sing sabar, kuncinya air mata tobat.
Tidak usah nyalahin siapa-siapa. Semakin kita menyalahkan orang lain, semakin tidak bisa tobat.